who have give us mercy and blessing until we can get meet in Google Meet ya. Secondly, salawat and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He is the only man in history who has successfully inwardly and religiously worked. Dialah satu-satunya manusia yang dianggap punya pengaruh besar di muka bumi ini ya. Menurut pendapat Michael Hart, seorang pendeta Protestan, dia menulis buku berjudul The 100 tokoh berpengaruh di muka bumi ini. Dia tidak menomorkan satu Yesus Kristus sebagai orang yang punya pengaruh besar di muka bumi ini, akan tetapi dia menomorkan satu Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang memiliki pengaruh besar di muka bumi ini. Rekan-rekan Lepma yang sangat amat saya cintai, banggakan, muliakan, sayangi begitu ya, dan seluruh pengurus yang pada kesempatan kali ini memberikan kesempatan kepada saya yang kesekian kalinya. Saya itu sudah berlangganan gitu sama Lepma sudah sejak tahun 2016 kalau nggak salah. Terakhir saya ngisi di Tawangmangu. Jadi ada sesuatu yang kurang gitu kalau nggak ketemu kader-kader baru Lepma itu. Nah, harusnya kita bisa ketemu di mana kayak gitu ya. Ternyata teman-teman Lepma memutuskan untuk menyelenggarakan via daring. Semoga tidak mengurangi khidmat untuk ini ya, berorganisasi ya. Kita sama-sama belajar. Nanti tolong saya disiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sulit untuk saya jawab ya, teman-teman Lepma, kader-kader Lepma. Ini ada Nurul Saadah, ada Dia, ada Ari Purwanti, ada Amar, ada Waude Irma, ada Eka Rizky, ada Hasain Bayu, dan teman-teman yang lain yang nggak bisa saya sebut satu persatu. Semua udah pada sarapan ya? Kalau pada belum sarapan nanti tolong panitia di ini ya, ditransfer gitu ya. Tiap anggota berapa gitu. Ya, teman-teman yang sangat amat saya muliakan, karena bagi saya kalian calon-calon pemimpin di masa yang akan datang begitu ya. Sebenarnya bukan di masa yang akan datang, hari ini pun teman-teman sudah jadi pemimpin begitu ya. Jadi saya nggak sepakat dengan diksi kata pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Itu diksi katanya perlu direvisi. Jadi pemuda hari ini ya pemimpin hari ini gitu. Sudah jadi pemimpin kalian gitu ya. Jangan nunggu nanti. Maka pola pikir kalian harus pola pikir pemimpin hari ini, bukan nunggu nanti-nanti untuk jadi pemimpin. Ya, bahasa Inggrisnya pemimpin itu kan leadership ya. Leadership. Nah, saya mau pakai bahasa Arab ini, ar-riyasah. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, ini teman-teman harus dengan sadar betul bahwa setiap individu di antara kita adalah pemimpin. Saya yakin teman-teman di sini semua pada anak organisasi, dulu ikut BEM mungkin, ikut OSIS, ikut pramuka, ikut dan lain sebagainya. Nah, itu kan ketika teman-teman jadi siswa ya. Nah, sekarang mahasiswa. Nah, kalau mahasiswa itu bukan pasif tapi proaktif. Jadi di atasnya aktif gitu ya. Tidak hanya kritis tapi juga solutif. Nah, itu ciri-ciri mahasiswa. Terus kemudian bahkan kenapa kemudian kita harus bicara kepemimpinan di tingkat organisasi sekelas Lepma begitu ya? Karena Rasulullah sekalipun ya, atau dalam konsep ajaran Islam sekalipun sudah sedemikian rupa begitu tentang kepemimpinan itu didesain gitu ya. Kalau ada 3 orang di antara kalian saja, itu sudah harus ada pemimpin di antara kalian. Nah, ciri-ciri dalam Islam juga menghindari yang namanya voting, musyawarah gitu ya. Nah, sebisa mungkin dalam pemilihan kepemimpinan, baik itu di tingkat apapun, sebaiknya itu dengan sistem musyawarah. Nah, ini cukup jelas ya, ar-riyasah atau kepemimpinan. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya, termasuk kalau ada 3 orang saja di antara kalian maka harus ada pemimpin. Kayak gitu ya. Slide selanjutnya, Mbak Panitia Moderator. Halo, Mbak Moderator. Slide selanjutnya. Nah, ini yang saya singgung tadi ya. Nanti cari bukunya ya. Cari bukunya, judul bukunya itu 100 tokoh berpengaruh di dunia.
namanya Michael Hart, penulis bukunya. My choice of Muhammad to lead the list of the world's most intellectual person may surprise some readers and might be questioned by others, but it was the only man in history who was supremely successful on both of religious and secular level. Jadi teman-teman, Nabi Muhammad itu kepemimpinannya melintas batas ya, tidak hanya untuk agama Islam tapi juga seluruh umat di dunia kayak gitu ya. Maka kita harus belajar tentang kepemimpinan beliau yang namanya Siddiq, Tablik, Siddiq, Amanah, Tablik, Fatonah begitu ya. Seperti waktu kita dulu TPA diajarkan ya. Tak kira itu juga bagian dari karakter pemimpin yang melekat hari ini yang harus dimiliki oleh pemimpin apapun itu. Mau dia pemimpin kelas, RT, RW, lurah, camat, bupati, apalagi gubernur, sampai ke tingkatan presiden kayak gitu ya. Tak kira Siddiq, Amanah, Tablik, Fatonah itu karakter pemimpin yang cukup ideal gitu ya. Terus slide selanjutnya, Mbak Moderator. Ini ya peran pemuda atau mahasiswa ya, agent of change. Agent of change itu kan kita harus bagian dari perubahan. Jadi tidak hanya mengkritisi teman-teman Lepma misalnya kegiatannya monoton misalnya. Kita juga harus bisa menawarkan alternatif atau solusi. Atau bahkan mungkin teman-teman sekarang itu kan super milenial ya. Saya ini kan milenial. Teman-teman mungkin generasi X, generasi Z, generasi apa lagi? Ya pokoknya super milenial lah. Bangun tidur yang dicari HP kayak gitu kan. Pokoknya kecanduan banget yang namanya HP kan. Teman-teman milenial hari ini itu kayaknya kalau seandainya nggak ada, mungkin kebutuhan pokok hari ini itu HP mungkin atau kuota gitu ya, dibandingkan nasi ya gitu. Lebih baik nggak makan nasi daripada nggak punya kuota kan. Atau mungkin juga teman-teman mahasiswa atau milenial hari ini ya, mahasiswa milenial hari ini itu gimana ya, sebenarnya akses informasi itu sangat luar biasa ya. Kita bisa akses dari berbagai media apapun.